Nabi Musa diingatkan oleh Allah agar mengingatkan umatnya, mengingatkan kaumnya Bani Israel, agar mengenal dan mengingat satu nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ketika mereka berusaha lari dari Mesir, dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, ada Laut Merah yang menghadang di depan mereka. Ketika itu Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, "Inna lamudrakun." Wahai Musa, kita pasti bisa ditangkap oleh mereka. Kita sudah terjebak di belakang musuh dengan menghunus pedangnya, sebentar-sementara di depan kita lautan terbentang luas. Kita tidak bisa lari kemana-mana, kata mereka. Tapi Nabi Musa dengan keyakinan seorang Nabi yang yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendatangkan pertolongannya, dengan tegas dan penuh percaya diri beliau menjawab perkataan umatnya yang tadi mengatakan inna lamudrakun, kita pasti bisa ditangkap oleh mereka. Nabi Musa mengatakan kepada mereka, kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Oh tidak, mereka tidak akan bisa menangkap kita, mereka tidak akan bisa membunuh kita, karena saya masih punya Tuhan, dan Tuhan saya pasti akan memberikan pertolongan. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, maka Allah kemudian perintahkan kepada Nabi Musa, "Adrib bi'asakal bahr." Musa, pukul lautan itu dengan tongkatmu. Maka Musa kemudian memukul lautan itu dengan tongkatnya. Seketika famfalaka, kata Allah dalam Al-Quran, Laut Merah itu terbelah menjadi dua. Di tengah-tengah seolah-olah ada lorong, ada sebuah jalan yang terbentang. Dan inilah pertama kalinya dalam sejarah manusia di mana lautan terbelah di zaman Nabi Musa dalam peristiwa yang dikenal dengan Hari Asyura ini. Lautan pun terbelah. Nabi Musa kemudian bersama kaumnya sekitar 70.000 Bani Israel menyeberangi lautan itu. Dan begitu mereka sampai di darat, Fir'aun yang sudah mengejar mereka dengan pedang terhunus yang siap membunuh mereka, mereka juga ikut menyeberang lautan itu. Tapi begitu Bani Israel sudah sampai di daratan, Allah kembalikan lautan seperti sedia kala. Fir'aun dan seluruh bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari itu hari yang sangat luar biasa, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan sang nabinya. Maka pantas Allah mengatakan kepada Nabi Musa, "Wa zakirhum bi ayyamillah." Hai Musa, ingatkan umatku agar kiranya mereka selalu mensyukuri nikmat itu. Nikmat ketika mereka saat dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, Allah belah lautan dengan izinnya. Mereka sampai di darat dan Fir'aun dan segala bala tentaranya ditenggelamkan, mati semuanya. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Namun bukan hanya itu saja peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan Hari Asyura. Para ulama menyampaikan begitu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan Hari Asyura. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam alaihissalam setelah terusir dari surga, terpisah ia dengan istrinya. Lalu mereka minta ampunan dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertahun-tahun mereka bersujud minta ampunan. Lalu kemudian Allah mengajarkan kepada mereka doa untuk mereka baca. Doanya sebagaimana yang Allah sebut dalam Al-Quran di surat Al-A'raf. Qala
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah mereka membaca doa ini, Allah terima taubat mereka, dan taubat mereka diterima pada tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan hari Asyura. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Nabi Nuh alaihissalam, nabi yang datang setelah Nabi Adam, rasul pertama yang diutus oleh Allah ke tengah-tengah manusia. 950 tahun beliau berdakwah. Yang beriman hanya 75 orang, paling banyaknya 80 orang. Mereka mensekutukan Allah dengan menyembah patung-patung dan berhala. Didakwahi oleh Nabi Nuh agar menyembah Tuhan yang esa. Tapi mereka, sebagaimana yang Nuh alaihissalam sendiri ucapkan dan Allah sebut dalam Al-Quran, wa inni kullama da'autuhum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru istikbara. Setiap Nabi Nuh mendakwahi tauhid kepada mereka, mereka justru menutup telinga. Sepanjang hari, sepanjang malam Nabi Nuh mendakwahi mereka, tapi yang beriman hanya 75 saja. Sampai kemudian Nuh sampai kepada sebuah titik jenuh. Saking lamanya beliau berdakwah di tengah-tengah manusia.